Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Tambak Romo, yang saya hormati Bapak Kanit Reskrim Polsek Tambak Romo, Kasih Humas Polsek Tambak Romo, dan Babin Kamtibmas dan Humas Polsek Tambak Romo, semuanya staf dan jajaran Polsek di Tambak Romo. Saya nama Solihul Hadi SHG SPD, adalah warga Desa Karangkonang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya adalah yang selama ini memviralkan kejadian eksekusi persekusi dajatan ras yang terjadi di 3 wilayah, yaitu Winong, Gabus, dan Tambak Romo, berkaitan dengan kasus penculikan, perampasan, dan aksi brutal, arogan, anarkisme, dan penculikan terhadap anak dan istri saya yang terjadi pada 11/11/2011 yang terjadi 13 tahun yang lalu. Bahwa semua ini sudah kami sampaikan. Harapan kami kepolisian tetap teguh pendirian, tetap menjalankan kasus ini, karena belum ada penarikan kasus ini atau penutupan kasus ini dan sebagainya. Seandainya pun itu penutupan adalah penutupan sepihak, seandainya pun keterangan juga keterangan sepihak, di mana keterangan kami, penjelasan kami tidak atau kurang diakomodir oleh Polsek dan Polres terkait dalam kejadian ini, karena ada dissenting opinion atau semacam subjektivitas atau intersubjektivitas yang dilakukan di Polres Pati waktu itu, yang menyatakan bahwa Bambang Permati tidak bersalah dan penculikan itu tidaklah dan sebagainya. Itu adalah tidak benar. Yang benar adalah apa yang saya alami itu adalah benar, bahwa kasus persekusi, eksekusi, penculikan, dan aksi membawa kabur atas anak-anak dari desa saya yang dilakukan oleh oknum anggota polisi dan preman, ya, para preman di wilayah Tambak Romo, Gabus pada saat itu, yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, yang sudah dirancang sejak dari Winong, ya, dalam perjalanan ke Karaban, yaitu ada 3 kendaraan mobil APV, Espas, dan 1 Espas dan 1 Avanza, ya, warna merah gitu. Dan kejadian itu memang mengendap-endap dan belum ada, ya, penjelasan yang sangat detail, karena kronologi sudah kami sampaikan semenjak saya berjalan dari Winong menuju ke Gabus. Itu sudah ada tanda-tanda, ya, ada tanda-tanda detik-detik, ya, kita dikuntit. Dan setelah sampai di sebelah atau di sebelah wilayah, yaitu di SMP 1 Gabus, kami sudah dihalang-halangi, ya. Kita berhenti sebentar dan terjadi tawar-menawar dengan IWW. Apakah ini kasus kristalisasi permasalahan atau kasus dissenting opinion yang berdiri sendiri, kita tidak tahu. Lalu dilanjutkan dalam perjalanan terjadi di Mojolawar, Gabus, kami dieksekusi dan dipersekusi atau dikeroyok beramai-ramai, sehingga terjadi penganiayaan kepada saya. Lalu saya dibawa ke rumah kosong dan saya diintimidasi untuk mengakui sebuah pernyataan-pernyataan atau direduksi dari suatu tuduhan yang dilakukan oleh Bambang Permati. Semua itu tentunya boleh saja kepolisian menolak dari keterangan saya, karena saya dianggap membuat dissenting opinion dan yang lain sebagainya. Tapi itu adalah nyata yang terjadi. Jadi faktanya memang kejadian. Jadi kalau cuma opini, tidak ada faktanya, itu adalah hoak atau fitnah. Tapi ini saya tidak menuduh siapa pelaku dan
sebagainya, tetapi adalah sebuah peristiwa persekusi-eksekusi dan aksi kejahatan ras yang diduga dilakukan oleh oknum anggota polisi sebagaimana yang selama ini saya sampaikan. Maka dari itu, keterangan yang disampaikan kepolisian batal demi hukum dan tidak mungkin berjalan karena ada dissenting opinion itu tadi yang pada pembalian faktanya dalam perjalanannya gagal, tidak terbukti, karena yang terbukti adalah penculikan itu memang ada, masyarakat menyaksikan, dan memang sepak terjang dan rekam jejak saudara Bribka Bambang Permadi memang seperti itu sejak tugas di Polsek Pucakwangi, Polsek Jakenan, yaitu suka menggoda dan merayu dan merusak rumah tangga orang sedemikian rupa yang dilakukan kepada saya. Hanya saja saya menahan diri karena di situ ada unsur pribadi dan intersubjektivitas, ada keluarga, ada anak-anak, dan ada masyarakat yang saya hargai, maka saya tidak mempersalahkan desa Tambak Romo atau kecamatan Tambak Romo. Saya tidak mempermasalahkan orang lain, saya hanya mempermasalahkan salah satu oknum anggota polisi yang kebetulan adalah tinggal atau berdomisili di Tambak Romo atau di tempat lainnya, sehingga permasalahan demi permasalahan harus dipilah dalam pilar kenegaraan dan pilar demokrasi, juga pilar hukum yang digelar. Maka dari itu, demi penegakan hukum di Indonesia, saya tetap menuntut agar supaya peristiwa ini senantiasa dapat dituntut, dan saya adalah korban yang selama ini dikorbankan, sudah dikorbankan, diinjak-injak harga diri saya, dan dibully, juga dipersekusi dan lain sebagainya hampir selama 13 tahun ditelantarkan. Maka dari itu saya minta keadilan, saya minta kehadiran negara, kehadiran Polri untuk menjembatani atau memberi catatan-catatan khusus agar catatan itu bisa kami sampaikan ke BKPP atau BKSDM, juga kami sampaikan juga ke BKAD, ya, kita sampaikan ke BKAD dan pelayanan satu pintu lainnya agar nanti dipertanyakan kebenaran dari kasus ini dalam one stop in line services, sehingga kita meminta bawahan-bawahan ini mentaati hukum, tidak serta-merta ada permasalahan di persekusi sendiri, dilakukan sendiri, pikir sendiri. Ini fungsi institusi dan instansi dinas pendidikan dan kepegawaian Bapek di mana, sehingga kami di sini dirugikan. Kalau sekedar cuma ini persoalan perceraian dan itu perdata biasa, tentunya hal itu tidak saya permasalahkan, tetapi unsur-unsur lainnya di mana saudara Wiwi sudah menghimpun dana sedemikian banyak dan memanfaatkan seluruh potensi, ya, seluruh yang menimbulkan kerugian kami dan keluarga kami, itu harus dipertanggungjawabkan. Dan intervensi dari pihak lain, terutama dari pihak mertua maupun dari pihak orang lain yang diduga adalah akan menjadi jodoh atau dijodoh-jodohkan saudara Indah Wahyudiawati, itu juga harus ditanyakan. Maka dari itu saya memohon, ya, bantuan daripada kepolisian dalam hal ini Polsek Tambak Romo untuk menghadirkan saudara Supawatin, ini Kepala Sekolah SD 03 Tambak Romo yang memintakan inah selama 2 tahun, juga meminta saudara Sunarto, Muhammad Sutopo, saudara Dahlan Istanto, Sudarmadi, dan pengawas-pengawas terkait, yaitu saudara Jaswadi, saudara Karyadi Esa, dan saudara Sukawati Sukti untuk memberi keterangan, ya, memberi keterangan kepada kepolisian untuk memperjelas apakah benar kami ini punya hak atau tidak. Baru nanti dissenting opinion itu bisa dimasukkan ke situ. Kalau memang peraturan-peraturan itu dilanggar, maka pelanggaran peraturan itu nanti sanksinya apa, itu ada di jalurnya masing-masing. Misalkan pelanggaran nota jabatan, tentu nanti yang berdiri sanksi adalah waskat jabatan, yaitu Dinas Pendidikan maupun BKD atau BKN atau BKPP Kabupaten Pati, dan sanksinya tentu nanti sampai di Inspektorat dan Bapak PJ Bupati untuk memberi keputusan terhadap aksi dan ulah perbuatan saudara IWW sebagai dimaksud. Saya
Solihul Hadi SAG SPD sebagai korban daripada dissenting opinion yang disampaikan oleh para pihak yang mengintervensi kasus ini, terutama adalah satu orang yang belakangan ini muncul adalah saudara Djario atau Aryo Singkih yang maaf Pak meneror kami melalui telepon dan menghina kami melalui messenger dan sebagainya. Itu tertutup, nanti bunyinya kita sampaikan apa memenuhi unsur atau tidak. Tentunya intervensi itu dia mempertanggungjawabkan sebagai apa, apakah ada kontrak atau traktat tertulis akan membela saudara IWW sebagaimana yang kami sampaikan itu, atau dia hanya mengadu domba dan melakukan hoak. Yang kedua adalah yang mengaku Pak Leknya atau keponakannya atas nama Purwanto atau Purwocarito itu diduga yang memiliki kedekatan dalam penelitian dan penyelidikan strategis yang kami sampaikan. Saya juga punya tim. Saudara Purwanto ini ada kedekatan selama 2 tahun dengan saudara IWW dan sempat akan menikah. Jadi sempat dekat dan akan menikah karena istri saudara Purwanto meninggal dunia, tetapi dihalang-halangi oleh anaknya yang di dalam Facebook namanya Afdila Risti yang menghujat-hujat saya, tapi setelah kita minta klarifikasi keterangannya katanya itu adalah apa istilahnya itu hacker ya, katanya dihack, Facebooknya dihack dan sebagainya. Jadi saya minta kejelasan benar atau tidaknya dari keterangan saudara Purwanto, Purwocarito tadi dan saudara Djario berkaitan dengan tidak salahnya saudara IWW yang katanya berprestasi, tidak ada salah apapun, tidak punya utang apapun, tidak melakukan penipuan apapun. Kalaupun itu benar, kenapa intensitas Anda, kalaupun dia itu tidak utang dan lain sebagainya, itu kerugian Anda di mana? Kalau dia utang, apakah Anda akan ikut menyaur utangnya dan menanggung utangnya? Itu intervensi namanya. Jadi kalau intervensi, Anda punya apa, ikut menanggung utangnya atau gimana gitu loh. Jadi jangan ngerusoi Pak. Jadi ngerusoi itu menghalang-halangi sebuah penyelidikan dan mengecoh atau memutarbalikkan fakta bahwa kami benar-benar adalah korban dari eksekusi, persekusi dan aksi pencurian, penggelapan dan pembiaran yang berlarut-larut yang dilakukan oleh saudara Indah Wahyudiati, sehingga nasib kami seperti ini Pak. Saya menderita jiwa dan raga, menderita diterlantarkan sekian lama dan tidak pasti kehidupan saya. Maka dari itu saya menuntut agar supaya peristiwa ini kan peristiwanya berbeda Pak. Di koridor dinas tentu peristiwa kedinasan, di masyarakat tentu kemasyarakatan, di hukum atau kejaksaan tentu itu permasalahan hukum, di inspektorat urusan apa, nanti di Gabus ada laporan tersendiri tentang apa, di Winong ada kejadian bagaimana. Nanti di Polsek Tambaromo saya minta adalah difokuskan kepada penagihan al-azhar insentif tunjangan seorang suami yang ditelantarkan oleh istrinya sejak tahun 2010 hingga tahun 2017 bagaimana kami sampaikan di Ombudsman RI, dan reklamasi ya atau buksi reklamase dari Ombudsman ini kami sampaikan sebagai bentuk somasi dengan harapan dipadukan keterangan antara Dinas Pendidikan Tambaromo dengan Polsek Tambaromo. Nanti kita diskusikan bagaimana upaya penyelesaiannya, bagaimana tanggung jawab dinas kepada saya, bagaimana tanggung jawab IWW. Jadi tidak saling lempar wewenang dan lempar sana lempar sini yang tidak ada ujung pangkalnya. Itu kembali saya meminta dan memohon Bapak Kapolsek Tambaromo untuk memanggil para saksi dari kejadian peristiwa ini adalah kepala-kepala sekolah. Satu diantaranya adalah Supawatin, Sunarto SPD, Dahlan Istanto SAG, dan Sudarmadi. Ini beberapa yang menjadi saksi sepak terjang daripada saudara IWW yang memiliki banyak permasalahan sosial krusial dan permasalahan keluarga yang belum diselesaikan, permasalahan fitnah dan permasalahan politik maupun utang piutang yang sampai dengan sekarang masih belum jelas. Itu yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami kepolisian mengakomodir dan menanggapi laporan saya Pak.
saya sungguh sangat sesek di dada ini. Saya minta keadilan itu di depan hukum itu sama Pak, tidak ada orang pejabat langsung dilindungi, ada seorang yang punya profesi tertentu lebih terhormat dan lain sebagainya, karena semua sebagai warga Indonesia sama di depan hukum. Demikian apa yang saya sampaikan atas kerjasama yang baik Bapak Polisi, Bapak Kepolisian untuk kembali menyampaikan ini, entah melalui Binmas, ya Kasih Binmas Polsek Tambak Romo atau Kanit Reskrim atau Bapak Kapolsek sendiri. Saya monggo saya persilahkan untuk memberikan apresiasi atau tanggapan yang terbaik atas pengaduan saya ini Pak, karena saya bisanya mengadu adalah melalui YouTube, melalui media sosial, karena teknologi ini adalah sekarang seperti ini. Kalau secara tertulis nanti saya tidak tahu nanti kalau dimungkinkan ada kesalahan hukum dan lain sebagainya, kalau atau salah di dalam konstruksi hukum, tentunya kita diskusikan di arah mana dalam kompartementalisasinya apa dan spesifikasinya apa. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik semua pihak, terutama dari Bapak Kepolisian. Kami sampaikan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.